dan akhirnya sudah dimulai match ke-6 berarti dari keseluruhan 15 match Super Weekend ketiga. Garis pesawat yang cukup menarik, agak sedikit condong ke utara namun harusnya masih bisa untuk beberapa tim melakukan rotasi-rotasi lanjutan. Yang menjadi pertanyaan lagi-lagi dengan garis seperti ini, di manakah mereka akan bertemu ketika rebutan vehicle? Nah itu, tapi baik lagi ya, untuk dengan potong-potongan yang horizontal, bukan vertikal, itu biasa lebih mudah karena kan kebaginya lebih imbang. Kalau potong-potongan vertikal, misal condong ke kiri, tim-tim seperti Void dan juga BTR pasti rebutan di daerah Rumah Roti misalnya. Tim-tim yang turun ke area Senaya Mansion dan sekitarnya, kayak Victim dan juga Boom dan juga Takai, bakal rebut-rebutan di sekitar area shelter kendaraannya. Tapi kalau potongan horizontal, biasa lebih kebagi rapi sih. Iya, itu dia. Makanya balik lagi dengan gimana caranya dari setiap tim ini bisa menentukan arah dan tujuan mereka di early. Apakah mereka bakal berusaha untuk melakukan scrapping dan dengan resiko bertemu dengan tim lain, atau mereka bakal fokus aja ngambil vehicle lanjut terus ke drop zone mereka dengan resiko andai kata drop zone mereka itu jauh dari circle ya mereka harus kayak 2 kali kerja gitu. Betul, tapi kita bakal juga dengan semua tim yang sudah mulai turun. Gua nggak melihat ada perubahan-perubahan yang drastis dari tim-tim yang turun juga. Tidak ada perubahan dari drop kecuali satu tim, NFT yang mengisi kekosongan dari Maruzaman juga dari Onyx, tapi kali ini Zona seperti game terakhir kemarin mulai condong ke arah atas, middle up kali ini ya. Dan biasa ini kan menguntungkan sekali bagi tim-tim seperti SG, tim-tim juga seperti Bonafide yang dekat dengan area jembatan ataupun di bagian atas utara. Kayaknya ini setiap week itu ada beberapa pattern gak sih? Kayak week kedua apa week ke-1 dia selalu ke kiri bawah terus. Terus begitu sekarang masuk ke week ketiga dia selalu ke atas mulu. Ini dari weekday loh. Perpotongannya selalu di bagian sungai-sungai Rozok dan mengarah ke atas terus-menerus. Ini bakal menguntungkan untuk tim yang memang punya drop zone di bagian utara dan tengah. Betul, itu bakal sangat menguntungkan bagi tim-tim tersebut. Tapi baik lagi, untuk zona pertama banyak yang mirip. Tapi untuk lempar-lemparannya ataupun pattern zona-zona akhir itu banyak yang random juga. Jadi kadang ada tim yang kayak, oh gue pernah lihat nih zona kayak gini. Tabrak sini langsung dan ternyata mentalnya lawan arah. Andaikan orang ngira bakal ke utara gitu kan. Dan ternyata ke tengah, mental ke bawah. Ke arah Rozok. Tim-tim yang sudah ngambil ancang-ancang terlebih dahulu masuk ke area utara itu bakal sulit banget masuk balik ke area Rozok karena jembatannya kan choke point cuma 2. Ya baik lagi tuh, semua ada plus minus. Kita gerak cepat, ada plusnya kalau dapat zona, minusnya kalau zona kelempar lawan arah. Gerak lambat juga ada plus minusnya. Plusnya kalau Anda akan zona mental ke kita punya tempat yang udah kosong karena semua tim udah tinggalin. Minusnya Anda akan zona mental lawan arah, kita bakal jadi tim yang paling diincar sama tim-tim lain karena masuk paling terakhir. Ya, itu berarti cocok-cocokan sesuai dengan gameplay dari playernya. Apakah player ini kuatnya di defensif atau ofensif. Dan seperti kemarin juga kita sempat ada ngobrol-ngobrol dengan beberapa player, dengan beberapa coach juga. Mereka mencetuskan bahwa memang yang namanya strategi kalau misalkan kita bahas di luar ketika evaluasi dan ketika masuk di dalam in-game itu pasti cenderung udah berbeda. Kalau udah di in-game udah kayak keputusannya ya udahlah dari in-game leadernya aja sambil nginget kembali apa kata-kata dari coach ataupun analis yang pernah dilontarkan sebelumnya. Betul, karena untuk PUBG Mobile berbeda dengan mungkin beberapa game-game lain ya. Di PUBG Mobile banyak faktor X-nya. Arah pesawatnya mempengaruhi gameplay. Arah zona mempengaruhi gameplay. Tim-tim yang ada di dalam satu room kita itu mempengaruhi gameplay. Jadi nggak banyak yang bisa di planning sebelum match. Karena baik lagi, let's say, oh hari ini checkpoint A kosong. Tabrak ke checkpoint A. Tiba-tiba ada tim lain yang tiba-tiba berubah juga. Andaikan gitu, kita nggak bisa pernah mikirin gerakan dari 60 orang lawan kita. 60 otak loh yang berbeda gitu kan. Bener-bener. Yang kita bisa lakukan adalah kita aja dulu mainnya bener. Itu prinsip dari semua tim PUBG Mobile pasti. Jangan terlalu mikirin orang lain karena mereka bisa berubah. Tapi mikirin diri sendiri. Kecuali udah pola-pola hantam yang misalnya kayak tim ini selalu gini. Tim itu selalu gitu. Ya berarti 90% mereka main seperti itu. Perubahannya akan minim. Ya benar, jadi lebih ke arah fokus ke timnya sendiri dulu aja gimana caranya supaya bisa survive sampai ke circle akhir demi mengamankan juga placement point. Karena gimana pun juga kalau misalkan dia survive sampai ke late circle pasti mereka mendapatkan elimination point. Nggak mungkin enggak gitu loh. Kecuali sama sekali tidak mengeluarkan peluru ya itu baru lain cerita. Atau meta healing gitu kan ibaratnya. Betul. Tapi baik lagi sih, itu yang gue suka dari PUBG Mobile. Karena banyaknya kemungkinan, banyaknya juga strategi itu memenangkan. Terlihat tim-tim dengan warna-warna yang berbeda. Dan baik lagi gitu, strategi manapun menurut gue adalah yang terbaik. Selama eksekusinya juga benar. Ya, tapi ada satu sih yang menurut gue penting banget kalau untuk bermain game survival seperti ini. Ya apalagi Battle Royale kan ya, itu game sense sih. Jadi kayak gak mungkin dong in-game leader lu kayak,
nanti kamu jaga di titik batu ini ya. Iya. Kalau ada orang datang kamu harus mundur ke pohon yang belakang. Gak mungkin banget kan. Itu kayak udah individual banget gak sih? Itu udah kayak skill individual yang harus dipunyain banget. Dan semakin tinggi game sense lu bakal punya survival rate yang paling tinggi. Betul, karena tugas in-game leader ya itu bukan semata-mata menggerakkan player-player lain. Tapi lebih mengarahkan tujuan tim kemana. Dari IGL nggak mungkin kasih tahu, lu jaga titik ini, lu ngepron pakai mobil, ntar kalau ada orang lawan tembak gitu kan, nggak mungkin. Pasti kan dia cuma ngomong, yuk kita ambil open field ini. Iya. Paling dia info-info, ini ada tempat-tempat yang enak buat ngepron, ini. Dah, Bener. bagi sendiri lah gitu kan. Bener, untuk setupnya itu udah dari masing-masing individual lah. Untuk kayak ngejaga badan, itu kan gak mungkin banget kita ajarin gitu loh. Kalau misalkan ada musuh di kanan, kita harus jaga badannya dari yang sebelah sini ya, gak mungkin kan. Nggak mungkin, kayak baik lagi ini kompetisi bukan kelas online gitu kan. Tapi baik lagi gitu, itu yang terlihat juga dari chemistry tim, latihan tim. Berapa sering mereka mengambil tempat tersebut. Let's say mereka udah hafal banget deh dengan misalkan bagian perkayuan di atas Milta. Betul. Tanpa disuruh-suruh udah tahu, yuk kita ambil ini yuk. Oke. Iya. Gue kayak biasa yang ambil rumah jamur, gue ambil Iya. sini, gue ambil sini. Udah langsung kebagi. Setupnya udah di luar otak lah ya. Di luar otak. Nah itu yang baik lagi, itu pentingnya di PUBG Mobile, tim-tim itu latihan berkali-kali di map yang sama. Karena namanya zona kita gak bisa prediksi. Ataupun ya selama ini gue gak tahu bisa prediksi atau enggak ya. Iya. Tapi yang gue yakin adalah kita bisa memantapkan gameplay kita di in-game. Kemanapun zona mental, kita ready gitu. Zona, emang zona sih nggak bisa diprediksi 100%. Dan itu balik lagi, gimana dari setiap tim mengatasi hal itu. Well, dan kita bakal fokus mungkin udah mulai ngeliat nih para tim yang dari tadi looting terus menerus. Udah 6 menit berlalu, belum denger sedikit pun suara peluru. Sama sekali nggak ada suara dar yang terlintas di telinga gue. Ada nggak Flo di telinga lu? Di telinga gue enggak sih. Nggak ada di telinga gue enggak ada. Yang ngetes juga nggak ada gitu Yang kan? atas juga nggak ada kan? Oke nggak ada Nggak ada. katanya. Jadi harusnya kita bakal melihat early game yang cukup pasif. Tapi ngomong-ngomong pasif, tampaknya dari serang Alpha mulai terisolasi dari teman-temannya. Di mana 3 member lainnya terpisah dan sekarang dia berdekatan dengan tim BFD yang langsung rotasi dengan sangat cepat. Alpha, ini Eagle sih kemarin kalau bisa gue lihat nggak tahu kenapa kayak rotasi mereka tuh diacak-acak mulu sama tim lain. Entah dari segi timing mereka terlambat atau tim lain yang tiba-tiba bermain tidak sesuai dengan ekspektasi dari Eagle itu sendiri. Karena kan ada 2 faktor selalu. Timing mereka yang nggak sesuai atau nggak ternyata tim lain yang ngebaca rotasi Eagle dan dia tahu oh posisi-posisi checkpoint dari Eagle enak nih. Gimana kalau kita rebut sebelum Eagle datang? Betul, itu baik lagi sih. Itu namanya tempo permainan. Ada tim yang memang rotasi cepat, ada tim yang rotasi lambat, dan ada juga tim yang rotasi berubah-berubah. Tergantung dengan arah zona. Misal zona mental ke sini. Nah ini rumahnya tim X. Mereka suka ngambil, ayo potong-potong sebelum mereka nyampe. Pas mereka nyampe pun ada 2 cara untuk mengusir. Entah tembak dari jauh atau tungguin deket, masuk ke compound, HBD ya baik lagi. Semua bisa terjadi ketika udah masuk ke dalam game. Yap, betul. Dan tadi seperti yang sudah dibahas oleh Flo juga, tadi ada posisi dari Eagle yang berdekatan dengan Bonafide. Lagi-lagi kalau misalkan gue ngelihat Bonafide di early, nggak mungkin sih mereka bakal melakukan fight. Mereka mungkin hanya akan memberikan info atau mungkin ya bakal ada yang lewat nih di dekat mereka. Kayaknya itu tim dari Boom. Mungkin akan warning shot kalau misalkan bisa dapat 1, ya udah mereka bakal end. Tapi kalau misalkan enggak ya udah dibiarin aja. So atuh lewat monggo ya kan. Betul, tapi tampaknya dari BFD nggak punya vision yang terlalu jelas ke arah tim Boom. Nah tim Boom pun agak menghindari compound ini ataupun area rumah ini karena mengetahui bahwa memang rumah ini langganan untuk diisi oleh tim-tim lain. Sedangkan dari rumah di atasnya, tempat yang cukup familiar dengan tim Boom juga, harusnya mereka udah mulai ngitarin dalam upaya scouting memastikan kosong yang akan diisi oleh tim Boom, harusnya kecuali mereka mikir ada tempat yang lebih enak. Ya betul, seperti yang kita lihat dari Ikiar, mereka baru saja sampai dan tiba langsung diparkir karena tahu dari area compound ini kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun dari sisi lain juga Bonafide tidak ada pergerakan atau inisiasi melakukan fight. Nih circle kedua kira-kira bakal kemana? Bahkan ada itu airdrop sudah terpantau jatuh di sekitar airdrop tersebut juga tidak ada orang. Masih terus menerus ke arah center dari circle pertama. Betul, kita bakal kayaknya cukup mendonat masih mayoritas ke bagian utara. Tapi masih ada bagian-bagian juga dari Rozok yang masuk ke arah zona. Dan masih ada kemungkinan zona ini akan mental ke bagian selatan. Lalu tampaknya cukup banyak tim yang datang dari bagian timur kali ini. Dimana kita bakal SG kembali bertemu dengan tim Takai dan juga dari tim LVS bakal fight di mana Takai kehilangan player pertama di ronde kali ini. Yap betul, ternyata ada beberapa player yang sudah berjatuhan nyawanya. Tapi kamera masih belum nge-spectate ke arah player-player tersebut. Namun kali ini dari Jersey pun masih akan berusaha untuk mendapatkan beberapa player Takai yang terus-menerus ngegas karena mereka sudah tahu mereka sudah kehilangan beberapa playernya. Betul, tanpa kita bakal melihat beberapa tim juga sudah mulai melakukan setup cukup cepat dibanding dengan game
kemarin hari, tapi tampaknya dari victim juga mulai tembak ke arah tim RRQ yang sedang mencari tempat-tempat untuk diisi. Nerepeko sendirian terpisah dari 3 member RRQ lainnya. What is happening kali ini? Karena jauh banget jaraknya. Mungkin ada beberapa perubahan strategi atau mungkin ketinggalan karena mobilnya dirusak oleh tim lain, itu bisa juga terjadi karena sejauh mata memandang victim yang sudah kehilangan seorang Genpos akan mungkin berusaha mendapatkan beberapa player-player dari RRQ yang dari tadi rotasi dari belakang mundur lagi sekarang ke depan. Betul, tampaknya mereka sedikit hati-hati juga dengan adanya tembak-tembakan dari berbagai arah dan membuat mereka sedikit galau untuk menembak atau enggak. Karena balik lagi tempat victim enak banget ini. Ini rumahnya tengah lapangan tanpa ada gangguan dari tim lain, sedangkan mereka juga pasti nggak pengen terlalu membuka badan mereka dan membuat mereka ketahuan sedang mengisi area ini. Sedangkan dari Boom dengan high ground advantage yang mereka sudah dapatkan di awal-awal, sekarang mulai nembak ke arah tim BFD kayaknya karena BFD sudah memberikan damage ke arah seorang Fokker. Yap, dan dari Tuyul pun udah mulai aware juga terus-menerus ke arah bukit dari Boom itu sendiri. Namun memang dari posisi mereka, setup mereka hanya lebih ke arah setup untuk penjagaan compound, menunggu sampai circle berikutnya. Bergeser kembali ke arah choke point yang memang ini adalah rumah jamur selalu diisi oleh tim Aura pada umumnya. Dan bahkan dari zone kali ini mengambil bagian seberangnya juga Skylights yang sudah mendapatkan 1 elimination point. Cukup menarik setupnya, mereka melakukan split 2 di bagian jalanan ini dan ada lagi 2 atau 1 mungkin yang sedang berusaha untuk nge-scout ke checkpoint berikutnya. Betul, tampaknya dari tim SG sudah mengisi juga rumah-rumah di sekitar area dari Severny, tempat mereka turun dan tampaknya tapping dari Slayer belum mengenai target ya kali ini. Lagi-lagi ini masih zona kedua, tentu tidak ada tim yang pengen terlalu bermain riskan, bermain lebih safe aja, rotasi yang aman, ambil komponen-komponen kosong dan menghindari fight-fight yang diperlukan. Tapi tim RRQ setelah lewatin victim, setelah lewatin SG, sudah sampai kali ini menuju ke arah gudang dengan kondisi kendaraan yang mengkhawatirkan kali ini. Mobilnya berasap, kayaknya tadi mobilnya Peko berasap deh, makanya tadi minta dijemput balik lagi ke belakang, terus ambil checkpoint di gudang gitu. Betul, kan ya. tapi cukup jauh loh, cukup riskan. Lumayan. Mereka rotasi dari school itu terobos langsung sampai ke bagian utara. Itu dekat Severny loh padahal. Ya mungkin dengan resiko, mereka udah tahu lah resikonya seperti apa dan perhitungan mereka juga udah pasti kayak oh zona seperti ini ada kemungkinan bakal ke shooting range nih, daripada gue susah nyebrang mendingan gue nyebrang duluan, mungkin seperti itu. Dan kalau kita lihat dari Genesis Dogma, well ini juga tim yang mengambil dari bagian Primoz dan tiba-tiba udah ngambil di titik tengah juga. Ini seperti yang tadi Flo udah bahas juga, banyak sekali rotasi cepat yang dilakukan oleh banyak atau mayoritas tim yang bermain kali ini. Betul, apakah Aura juga sudah mengisi rumah langganan mereka di bagian jembatan, dan sekarang dengan zona ketiga yang sudah membentuk, kita bakal lihat akan geser ke kanan, ternyata ke kiri, kembali seperti kemarin ke arah shooting range. Kemungkinan kita bakal melihat cukup banyak player-player terjegal pergerakannya karena zona yang begitu open dan harusnya shooting range lumayan laku nih, termasuk juga bangkai pesawat. Ya, udah mulai banyak tim yang langsung segera bergerak begitu kebentuk circle ketiganya, ngebanting ke kiri dan membuat para tim yang masih berada di main island harus segera memutar otaknya bagaimana caranya gue harus nyebrang. Tapi kalau kita lihat dari zone, kayaknya dia benar-benar menjaga penjembatan dari Bukit Gorgopol. Ini dari NFT dia harus mikir juga nih, kalau zone nggak bergerak mau nggak mau mereka harus clash terlebih dahulu. Betul, tapi kita bakal genjuk banyak tim yang langsung terobos ke arah tengah mengambil pegunungan sekitar shooting range, tapi nggak ada yang masuk ke arah shooting range ya. Ini berarti kita bakal melihat fight di tengah-tengah dan termasuk juga ada tim zone yang terjegal di sisi kiri oleh tim NFT kali ini yang turun di daerah Gergopol. Dan kita bakal melihat dari tim zone kehilangan 1 member mereka dalam posisi knockout. AE pun bertemu dengan tim Takai dengan 3 member mereka di area bangkai pesawat. Ini bakal jadi pertempuran yang seru karena ini tempat yang pasti bakal banyak diincar oleh tim-tim lain juga. Ya, kalau bisa dapatkan sekarang kenapa tidak gitu kan ya, sebelum semakin ramai. Dan Takai yang sudah mendapatkan VIP pace terlebih dahulu di area bangkai pesawat, sementara di sisi lain juga ada beberapa ledakan-ledakan mobil. Nampaknya NFT sulit untuk melakukan penyeberangan karena dari zone itu sendiri benar-benar menjaga dengan sangat ketat jembatan yang sudah dimiliki oleh zone. Mereka berusaha mungkin untuk mendapatkan beberapa elimination point, mengingat dari hari pertama zone masih begitu minim poinnya. Betul, bakal baju melakukan spray down juga dengan RDS ke arah tim NFT, tapi belum mengenai targetnya. Wajar dengan jarak segitu dengan scope yang minim juga, tapi tampaknya dari tim Aura pengen bagian kue dari tim NFT juga. Mereka bakal coba spray down juga ke arah drone kendaraan terakhir dengan menggunakan kup RB, tapi belum sampai berasap ataupun meledak kali ini. Dari member-member Aura sudah mengokang kembali tembakan mereka dan bakal coba untuk meledakkan kendaraan drone, tapi gagal. NFT selamat dan rotasi menuju ke arah high ground. Yap, betul, ternyata NFT berhasil untuk lewat dari zona sebelumnya, dan sementara dari NFT yang mobil
kemudian sudah mulai berasap juga. Kamera bergeser kembali ke arah Eagle 365 yang berusaha untuk memotong rotasi dari Victim yang beriring-iringan berjalan kali ini, tapi jaraknya agak cukup jauh, masih agak cukup sulit juga. Sementara itu perpecahan sudah mulai terjadi di mana-mana. RRQ harus bertemu juga dengan Voin, satu player Licin berhasil diamankan, tapi Harvest begitu low darahnya, masih ada Aimbot di belakang sana. Dua player yang tersisa terjepit dari kiri dan belakang, dan sementara dari Aimbot pun harus melakukan healing terlebih dahulu, terspot di depan sana oleh Voldemort, tidak bisa kemana-mana, harus merelakan nyawanya. Betul, dari Voin tinggal menyisakan satu member mereka, tapi lihat dekat area mereka juga ada tim GD yang lagi menghalangi pergerakan dari tim RRQ yang lagi tembak-tembakan dengan tim Voin. Voin tinggal menyisakan seorang Harvest bertahan sendirian, DU pun dipulangkan di posisi ke-16 dengan 0 poin kali ini. Cukup banyak tim yang mulai kehilangan member-member mereka dan cukup banyak tim yang masih termakan oleh sakitnya Blue Zone, termasuk Nerpeko yang tertangkap oleh Star kali ini ketika pengen masuk ke area safe zone-nya. Yap, betul sekali. Ternyata Genesis Dogma pergerakannya seperti bayangan berada di belakang dari RRQ selama ini, dan RRQ mungkin akan langsung fokus saja untuk mencari jalur rotasi yang lebih aman karena mengingat sudah kehilangan satu punggawa mereka. Dan sementara dari Voin, Harvest tersisa seorang diri, mungkin akan berusaha untuk melakukan healing terlebih dahulu saja, tapi itu udah terlalu sakit zonanya dan dia nggak punya mobil. Betul, ini udah mulai OTW zona keempat, zona yang pasti nggak mau ditahan terlalu lama oleh semua tim karena sakitnya yang lumayan perih, termasuk Asa yang juga tersyukur karena sakitnya Blue Zone kali ini. Blue Zone yang sudah mulai menuju juga membuat timnya mulai harus bergerak dengan cepat menuju ke arah next zone-nya, tapi di lain sisi dari tim LVS tampaknya cukup mengunci dengan tim BFD, bahkan dikejar oleh seorang Toms, mengejar Nux nggak jadi, diputar balik dan menghindari fight yang tidak diperlukan di awal-awal. Yap, putar balik sedikit dilakukan dan mengambil area checkpoint. Lower ground kali ini dari Alter Ego pun mengspot beberapa player dari Boom yang rotasi iring-iringan, tapi dibiarkan lewat begitu saja karena mungkin posisi dari Boom tidak mengganggu posisi dari Alter Ego, tapi Alter Ego mungkin akan fokus dengan Takai karena ini adalah area bangkai pesawat, area gorong-gorong yang dihuni oleh dua tim. Betul, kita bakal lihat cukup banyak tim yang sudah mulai saling berperang di lain sisi dari BTR. Mulai fight juga dengan tim Eagle 365, tapi belum tersorot kamera. Yes, kita bakal berpindah kali ini fight di daerah ujung zona, di mana tim NFT, BTR dan juga tim Eagle dan juga Aura yang bakal fight 4 sisi kali ini. Oh my god, ini benar-benar ramai banget, bahkan satu player berhasil di takedown, Katalis di depan sana, Leons pun juga, oh no, Eagle nampaknya sudah mulai rontok satu persatu, tapi Zuxi kali ini sudah mulai tertembak, baginya sudah mulai berasap juga, masih ada kesempatan nampaknya Luxi, itu dia dengan headshotnya, tapi masih belum cukup untuk bisa menumbangkan seorang player dari Victim. Betul, dari BTR pun kali ini harus bergerak karena zona sudah mulai bergerak juga menuju ke arah play zone selanjutnya. Dari Victim punya keunggulan besar dari low ground, tapi mereka lebih jauh jaraknya dengan area play zone selanjutnya, sehingga BTR bisa nahan lebih lama ketimbang dengan Victim yang sekarang harus bergerak, apalagi Yuhai sudah mulai ngeflank ke arah sisi kiri dari pegunungannya. Yap, betul, sudah ada setup kembali yang dibangun dari Bigetonat Aliens, dan dari Victim pun mereka berusaha untuk berputar otak gimana caranya gue bisa keluar dari area ini, area yang tidak ingin harusnya mereka tahan lama-lama juga. Dan oh iya, Rocky ulang tahun hari ini. Oke, sama seperti Jelly juga. Enggak sih, nggak mau bahas itu, mau bahas Rocky doang. Oke, skip. Langsung lanjut lagi ke peperangan yang terjadi kali ini dari Eagle 365. Ada Alpha dan Anthem juga yang tertahan di bagian lower ground. Ini Eagle benar-benar harus survive sampai ke circle akhir. Karena di hari pertama mereka udah ngebuang banyak banget matchnya. Ini udah kesempatan mereka yang nggak boleh dibuang-buang lagi. Betul, kita bakal juga dari tim BFD tampaknya harus bertemu dengan tim LVS yang langsung megang high ground advantage meskipun zona masih di depan mereka. Dari tim BFD, bots dalam posisi knockout, tapi Ucup langsung menghampiri seorang bots untuk coba di revive kali ini. Dari tim LVS langsung men-set up kembali mendekat ke area zonanya. Dari Ucup lagi coba untuk revive, bots yang kali ini di balik pohon dilemparin utility, belum terkena targetnya. Tapi lihat, hujan bom dari seorang Toms menuju ke bagian perpohonan, coba mencari Ucup yang lagi melakukan revive. Granat itu udah dilempar sama Toms tapi ternyata belum connect, dan ternyata Ucup yang harus take down oleh seorang dinosaur dari belakang sana. Bonafide posisinya sangat tidak enak, dijepit. Dari Takai pun ada dari bagian bibir zona. Bagaimana dari Nux dan Tuyul harus bisa survive, mereka cukup jauh pisahannya. Dan dari Kato pun akan mungkin melakukan setup kembali juga. Toms melakukan sebuah rotasi, regroup kembali dilakukan Nux dan Tuyul. Apakah mereka bisa survive dari jepitan maut ini? Betul, karena sini dari tim LVS mau nggak mau harus clear tim BFC kalau mereka mendapatkan tempat yang enak. Sedangkan dari tim SQ udah masuk lebih dulu masuk ke area zona, cukup nyaman nembak-nembak ke arah BFD dan juga LVS sekaligus dalam satu sisi yang sama. Dari seorang Tuyul bakal bertemu juga dengan seorang Dinosaurus yang kali ini nge-flank ke sisi blue zone, one on one situation, tapi Tuyul bakal kembangkan. Nux seorang dia masih bertahan, tapi tampaknya bakal memulangkan terlebih dahulu tim LVS dan menyusul juga di posisi ke-13. What happened? Padahal gue pikir bakal mereka yang bisa survive, tapi ternyata Skylights ya sepertinya yang menjadi orang ketiga dari kejauhan mengganggu peperangan mereka, dan bahkan Playzone pun turut andil dalam peperangan Bonafide versus Livescape. Betul, saling menumbangkan, tapi lagi-lagi third party yang paling untung karena tinggal menonton dan melihat hasilnya seperti apa. Sekaligus mereka saling meng-clear pojokan dari SG.
Dan mereka sekarang kosong. Jadi kosong karena dua-duanya tumbang gitu kan. Iya, tiba-tiba 8 orang hilang. Makanya. Yang harusnya menjadi lawannya SG tiba-tiba clear. Oke, udah mulai cukup menarik karena kali ini circle kelima dilihat begitu banyak tim yang sedang berusaha untuk survive. Hades di depan sana terbakar, Hype menembak. Hades masih bisa cover, masih bisa ke arah belakang, tapi ternyata bakarannya begitu sakit dan akhirnya berarti begitu banyak granat dan membuat Hades pun tidak bisa bertahan begitu lama lagi. Betul, tim BTR tampaknya harus bergerak lagi menuju ke arah zona di mana kita bakal lihat tim lain sudah mengisi pinggir-pinggiran zonanya. BTR ketembak juga dari sisi belakang oleh last player standing dari tim NFT kali ini mengganggu tim BTR untuk maju ke arah zona. NFT mau nggak mau harus nge-clear BTR juga untuk maju ke arah zona selanjutnya. Ya, karena NFT udah dikenal seorang Swavel saja di belakang sana, mau nggak mau dia udah cacing naga-naga kalau kata Bro Pasta. Dan sementara kalau kita lihat di sisi lain juga ada tim Aura yang kali ini menjegal beberapa pergerakan dari victim, agak sulit nampaknya, dan Genesis Dogma begitu open di depan sana, bahkan dari Skylight pun akan berusaha untuk melakukan split penjepitan yang cukup menarik. Lihat pergerakan dari Slayer, seorang diri saja berusaha untuk mencari informasi apakah compound ini aman. Tidak, Ferguso, itu ada bom. Langsung saja Ikir mencari dan mencari sendiri di tempat kasar, ngacir dengan bagian akses tertangkap. Slayer pun dipulangkan begitu saja. Betul, kita bakal tampaknya dari seorang Slayer dipulangkan ketika melakukan scouting. Di lain sisi dari tim SG pengen meng-clear tim GD dan mereka masuk ke arah zona. Tapi lihat depan mereka juga cukup sulit. Tapi dia Daybot meledakkan seorang Smith, menyisakan Pinky di sisi belakang untuk coba men-take down tim GD. Yap, the last man standing kali ini juga sudah mulai oleh blue zone-nya. Apakah Pinky bisa survive? Tapi kayaknya sulit karena Daybot benar-benar menjaga pergerakan dari Pinky. Tapi ternyata Snitchel pun dengan Daybot masih bertahan 2 orang di depan sana. Pinky melakukan tembakan dan ternyata tidak bisa. Double pick dari Genesis Dogma membuat Pinky dan Snitchel ternak oleh Blue Zone. Emang udah sakit banget Jejeli. Ini udah zona kelima yang pastinya tidak mau di-TB terlalu lama. Tapi dari No Mercy melakukan spray dan langsung kena headshot ke arah seorang Fajar. Dari victim lain sisi bakal cukup terbuka dari tim Aura yang kali ini memegang high ground advantage menghadapi tim victim. Aura kembali mencari jumlah eliminasi yang sangat-sangat tinggi. 6 elimination dikantongi oleh tim Aura memasuki zona kita yang kelima. Ya, betul sekali. Ternyata di sisi lain juga kalau kita lihat dari Takai masih cukup aman dan nyaman, berhasil untuk mendapatkan satu player dari Bigetron Red Alliance. Yuhai tertangkap di belakang sana dan Luxi pun harus menahan panasnya Blue Zone, tapi Alter Ego terspot kembali dan berusaha mungkin untuk mendapatkan touchdown ke dalam Blue Zone-nya. Betul. Ke dalam Play Zone. Play Zone kali ini. Tapi juga tampaknya dari Luxi tidak berdiam diri, mengetahui bahwa dia mungkin lagi akan dipulangkan ke arah lobby oleh Blue Zone. Dia akan coba mencari jumlah eliminasi tinggi-tingginya dan BTR pun di posisi ke-6 membawa total 5 elimination point. Yes. Tampaknya nggak lama kemudian tim Alter Ego juga menyusul oleh tim Boom yang masih utuh dengan 4 member mereka. Kali ini akankah tim Boom men-secure WCD mereka, karena lawan mereka cukup ramai juga. Ada Aura 4, Zone 4 juga. Ini banyak banget yang masih lengkap, hanya Takai dalam posisi yang kurang baik kali ini dengan 2 member yang tersisa. Oke, ini menarik banget. 4 tim yang tersisa, 3 masih lengkap, tapi ternyata Takai pun juga harus dirontokin satu playernya, menyisakan last man standingnya Crush. Tapi akan ditahan begitu saja oleh Aura. Aura benar-benar komit untuk bisa membersihkan area dari Takai, tapi Zone bisa banget menjadi third party antara Aura dan Takai. Tapi Crush akan berusaha untuk kabur, namun apakah akan dibiarkan begitu saja? Bakal langsung ditembakin terus-menerus. Gremory berhasil diamankan. Crush mampir ke pohon, mendapatkan sebuah batu tipis banget caranya, dan bener saja Zone dan Boom yang menjadi pengganggu antara Aura dan Takai. Betul, ini bakal jadi late game yang begitu menarik karena 4 lawan 4. Aura, Zone dan juga Boom. Kita bakal siapa yang bakal mendapatkan WCD pada kesempatan kali ini. Apalagi untuk Zone yang lagi butuh-butuhnya poin untuk coba meningkatkan peringkat overall mereka. Yap, dan sejauh ini kalau kita lihat Aura dan Zone yang mungkin akan fight terlebih dahulu. Boom yang mungkin akan masuk dari arah utara, dan ternyata granatnya dari Fly Kido. Buy one get one free. Betul, tapi kita bakal lihat tampaknya dari Aura JXC tidak akan berdiam diri saja dengan teman-temannya knockout. Dia bakal coba langsung knockout seorang Fly Kido juga, menyisakan 3 member dari tim Zone. Tapi dari JXC, fortingan dia bisa dibilang kurang efektif karena dalam posisi yang cukup terbuka dari tim Zone. Zone baru kehilangan seorang Fly Kido dan tampaknya mereka akan sedikit merelakan Fly Kido sementara waktu sampai mereka bisa meng-clear antara Boom ataupun Aura terlebih dahulu. Yes, untuk sementara waktu Boom yang masih enak, tapi ternyata FJ meng-spot keberadaan dari Boom di belakang sana. Sudah lagi tapping juga, dan No Mercy pun ditumbangkan, menyisakan JXC seorang diri saja. Mampukah JXC survive? Karena dari Ikiar benar-benar geragas banget. Dia tahu posisi dari Aura sudah mulai pincang, dan Zona pun sudah mulai bergerak kembali kali ini. Dari Zone mungkin Fly Kido tidak akan bisa diselamatkan, dan inilah timing dan momentum untuk Boom segera bergerak masuk beriringan dengan mineral di depan sana. Di spray down mineralnya. JXC masih bisa bersembunyi di belakang pohon, tapi tidak sepertinya karena granat tembakan pertama tidak bisa. FJ begitu cepat masuk ke dalam, tapi ada Boom. Welcome, langsung saja menembakkan terus-menerus ke arah Zone.
Betul, Boom yang masih bertahan dengan 4 member mereka. 3 yang masih aktif langsung menuju ke arah Banyu. Kali ini masih bertahan di sisi belakang. Last player standing dari tim Zone. Sedangkan dari tim Boom tidak terlalu terburu-buru. Mereka bermain dengan santai, mereka bermain dengan sabar. Mereka tahu bahwa ini 4 lawan 1. Mereka bukan dalam posisi yang harus merush ke arah Banyu. Play it safe. Dan kali ini bakal bermain dengan tempo yang lebih lambat. Banyu kali ini terpaksa maju ke depan. Dan itu dia Boom. Mensekir WWC di game pertama kita kali ini dengan permainan yang begitu rapi. Wow, winner chicken dinner untuk Boom dengan 7 poin dan Zone. Benar-benar galak banget mengamankan 2 digit poin dan emang kejar setoran is real untuk Zone ya. Yes, winner chicken dinner bagi tim Boom. Tapi Zone juga luar biasa mengejar setoran yang mereka ketinggalan kemarin. So,